kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Dan di segmen ini pemirsa saya akan mengajak Anda untuk mencermati sejumlah emiten update yang telah kami persiapkan ataupun yang menjadi highlight kami pada pagi hari ini. Yang pertama pemirsa ada Garuda Indonesia GIAA menguat 5% seiring rencana penerbitan obligasi wajib konversi atau OWK dan mendapatkan dana pen 8,5 triliun rupiah. Namun tampaknya pada penutupan kemarin penguatan 5% ini agak menyusut. Nanti kita akan simak bersama. Kemudian ada marketing sales Pakuwon atau Paiwon mencapai 67,92% dari target tahun 2020 yang targetnya juga memang telah direvisi seiring dengan kondisi pandemi saat ini. Geraha Layar Prima atau BLTZ buka kembali 6 bioskop di Bandung. Dan Chandra Asri atau TPIA akan merger dengan anak usahanya PT Styrindo Mono Indonesia pada Januari 2021. Dari fundamental pemirsa yang kami highlight hari ini adalah PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA, di mana GIAA akan terbitkan OWK 8,5 triliun rupiah yang juga merupakan bagian dari dana PEN. Kinerja Kamis 15 Oktober sempat menguat 5%-an pemirsa, namun closing hanya naik 2,5% di 246. Kinerja year to date masih terkoreksi 50,6%. Net profit semester 1 2020 minus 712 juta dolar Amerika Serikat, pernya minus 0,31 kali, market cap 6,37 triliun rupiah. Mas Reza, ya, kita akan kembali berbincang mengenai emiten update. Kami meng-highlight Garuda Indonesia, di mana ini akan mendapatkan menerbitkan begitu ya OWK yang merupakan bagian dari dana pen 8,5 triliun rupiah. Sama seperti Krakatau Steel juga demikian begitu ya. Menurut Anda seberapa menarik sih atau hanya sentimen sesaat saja seperti yang Anda katakan bahwa ada sentimen individu emiten sedikit, emitennya bisa mengalami kenaikan signifikan. Bagaimana dengan Garuda Indonesia? Iya, baik. Kalau kita lihat dari kinerja Garuda, memang secara laporan keuangan memang belum menunjukkan angka yang baik ya, gitu. Apalagi dengan kondisi seperti ini, kita melihat cukup wajar jika terjadi penurunan kinerja gitu. Nah, dengan adanya upaya dari manajemen untuk menerbitkan OWK, ini kan hampir sama seperti Krakatau Steel ya, gitu, di mana sebelumnya mereka juga menerbitkan OWK, kemudian dana tersebut nantinya akan mendapat dana talangan dari pemerintah. Kemudian nantinya karena ini sifatnya OWK, maka pemerintah nantinya akan memiliki saham di Garuda tersebut gitu. Nah, tapi di sisi lain dengan adanya dana talangan dari pemerintah tersebut melalui mekanisme ini kan akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk bisa memperbaiki kinerjanya. Jadi satu sisi mungkin bisa untuk mengurangi sejumlah utangnya, tapi di sisi lain juga bisa memperbarui sistem atau katakanlah kinerja yang ada di mereka. Itu katakanlah entah itu meremajakan pesawatnya atau mungkin menambah jumlah armada baru atau mungkin menambah jumlah rute-rute baru dan mengadakan kerjasama. Mas Reza, tetapi dengan sentimen ini ataupun dana-dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ke sejumlah BUMN gitu ya, termasuk Garuda Indonesia, sebenarnya Garuda layak tidak untuk dicermati jangka menengah panjang? Atau ya, itu nanti akan tergantung dari ini ya, akan tergantung dari efektivitas atas OWK ini kan. Jadi nanti ketika Garuda Indonesia mendapatkan dana tersebut, ini seberapa besar penyerapan dana tersebut untuk memperbaiki kinerja dari Garuda. Berarti kita wait and see dulu. Gitu. Berarti wait and see dulu. Betul ya. Kalau saya sih melihat lebih kepada bagaimana target atau upaya dari manajemen untuk bisa memperbaiki kinerja, apalagi dengan adanya tambahan dana tersebut, mestinya sih bisa memberikan kesempatan mereka ya untuk memperbaiki kinerja. Oke, kita nantikan mungkin laporan keuangannya dulu begitu ya beberapa kuartal ke depan, baru kita bisa melihat apakah memang ada impact yang positif, ada perbaikan kinerja di sana melalui laporan keuangan, begitu Pak Reza? Ya, betul Pak Lilo, saya melihat seperti itu ya. Baik, kita tinggalkan emiten update, kita beralih ke saham pilihan. Sekitar 2 menit menjelang pembukaan perdagangan, Pak Reza sendiri lebih merekomendasikan saham-saham yang seperti apa? Ya, kalau kita mungkin mencermati berita-berita yang ada ya, gitu. Jadi mungkin kita bisa cermati saham-saham perbankan terkait dengan bagaimana kelanjutan dari akuisisi di bank syariah ini ya. Mungkin saham mungkin bisa dipastikan kembali
Kemudian di sisi lain yang kita lihat mulai banyaknya emiten properti yang merilis laporan marketing sales-nya mereka itu juga bisa dicermati ya. Gitu. Misalnya seperti BSDE, kemudian APLN, ASRI, itu bisa diperhatikan. Sementara untuk beberapa emiten lain yang kita lihat dari sektor pertambangan, diantaranya ada saham Info ya, dan juga Antam. Oke. Saya ingin koreksi terlebih dahulu dan mengkonfirmasi begitu ya Mas Reza. Tadi Ya. untuk perbankan emitennya BRIS. Iya betul, emiten BRIS ya, itu terkait dengan masih ada di pemberitaan terkait dengan media akuisisi. Tapi di sisi lain kita juga mungkin bisa cermati juga emiten perbankan lain ya, misalkan seperti induknya yaitu BRI dan juga Mandiri ya. Oke. Dan ini semua direkomendasikan buy atau ada level-level yang harus diperhatikan? Kita ke BRIS terlebih dahulu, Mas Reza. Ya, pertama untuk BRIS ya, gitu. BRIS kemungkinan hari ini kan kalau kita lihat kemungkinan akan ada penurunan karena kenaikan tajam kemarin ya, gitu. Nah, untuk level entry yang perlu diperhatikan adalah di level antara 1090 sampai dengan 1150 Mbak ya. 1090 Sampai dengan 1150. Oke. Ini masih bisa di-buy? Kalau saya sih cenderung antri di level tersebut ya Mbak ya gitu. Oke, Karena jadi kemarin kan kenaikannya udah terlalu tinggi ya sampai 1.200-an kan. jadi buy on weakness ya? Iya, buy on weakness untuk BRIS ya. Baik. Kita ke properti tadi. Anda katakan bisa melihat BSDE, APLN. Kalau kita ke BSDE terlebih dahulu, rekomendasinya seperti apa? Apakah juga buy on weakness, Pak Reza? Ya, BSDE kalau kita lihat ini kan cukup stabil ya di kisaran antara 790 sampai dengan 795 ya gitu. Jadi level yang harus diperhatikan untuk masuk adalah di level antara 790 ya sampai dengan 800 Mbak. 790 sampai dengan 800 adalah range untuk melakukan pembelian di BSDE. Iya, betul Mbak. Oke, berarti ini bisa dikatakan buy on weakness ya? Kalau kita melihat seperti itu Mbak ya gitu. Tapi ini juga harus kita lihat juga dengan kondisi pasar ya Mbak gitu. Apakah pasar sudah mulai kembali mengalami rebound seperti yang di awal tadi kita bahas gitu, atau malah cenderung Terkoreksi. mengikuti kondisi pasar global di mana akan terkoreksi seperti itu. Oke, jadi kalau indeks harga saham gabungan mengalami penguatan, kita boleh buy BSDE? Iya, kita misalnya seperti itu ya untuk BSDE yang masih ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya. Baik, hari ini di 795 karena market sudah buka naik 0,63%, Mas Reza ya? Ya. Boleh lakukan pembelian. Kita tahan dulu untuk saham-saham pilihan. Mas Reza, kami punya informasi pemirsa mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan naik 0,12% pemirsa di 5.112. Mas Reza sendiri melihat peluangnya dari indeks harga saham gabungan dibuka di teritori positif, kemungkinan akan gimana? Sementara dari kan Asia begitu ya pembukaannya masih negatif. Iya, kalau kita lihat memang berkaca dari kondisi pasar global kan seharusnya IHSG bisa berpotensi melanjutkan pelemahannya kan. Nah, tapi di sisi lain kan pelaku pasar juga mencermati pemberitaan yang ada kan gitu. Jadi pelaku pasar pun juga dengan adanya aksi beli di sejumlah saham itu mungkin akan memberikan buffer ya untuk IHSG untuk tidak melemah lebih dalam. Bahkan kalau kita lihat IHSG kan sedang mencoba untuk kembali mengalami rebound ya. Nah, reboundnya itu juga mungkin kita akan harus cermati juga ya di kisaran antara 5.090 sampai dengan 5.130. Oke, hari ini ya. 5.090 sampai dengan 5.130. Ya. Ada kecenderungan rebound di akhir pekan ini ya, tapi harus tetap dicermati karena ini benar-benar baru pembukaan, begitu ya Mas Reza ya? Ya, betul sekali Mbak.
Oke, dan nanti akan kita lanjutkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut.